Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrat dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbarakah ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama di waktu yang mulia antara maghrib dan isya untuk mendoakan almarhum Al-Habib Ali Al-Mashhur bin Muhammad bin Salim Hafid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal perbuatannya, menghapus segala kesalahannya, mengangkat derajatnya, dan menggantikan kepada kita daripada orang-orang yang mulia, yang istimewa seperti beliau atau bahkan lebih dari beliau. Amin, Allahumma amin. Sama-sama kita ketahui, siapapun yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan itu menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada semuanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, manusianya, jinnya, atau bahkan binatang dan lainnya, pasti akan merasakan kematian. Tidak ada yang lepas dari kematian dan tidak ada yang bisa lari dari kematian. Aina takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, sekalipun bersembunyi di balik benteng yang kokoh atau tempat persembunyian yang tidak diketahui oleh siapapun, kematian itu pasti akan menemuimu, akan menjumpaimu dan mendapatkanmu. Sama halnya dengan rezeki. Rezeki itu tidak akan lari dari kita. Kemanapun kita pergi, kalau rezeki itu menjadi milik kita, ditentukan untuk kita, pasti akan kita dapatkan kemanapun kita. Sebagaimana di dalam perkataan dikatakan, in lam ta'rif unwan rizqik farizqu ya'rif unwanak. Jika kamu tidak mengetahui di mana rezekimu, maka rezekimu akan mengetahui di mana kamu. Begitu juga halnya kematian. Tidak akan bisa kita lari darinya. Tidak akan mungkin kita bisa sembunyi darinya, karena pasti akan menemukan kita. Dan kematian ini bukan hanya untuk kita. Sekalipun orang yang paling dicintai oleh Allah,
seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah sudah mengingatkan beliau, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau akan mati dan mereka pun juga bakal mati. Lah kematian ini ditetapkan oleh Allah di dunia, tidak di akhirat. Di dunia tidak di akhirat, karena di akhirat tidak ada kematian. Nah, di dalam tafsir disebutkan alladzi khalaqal mauta, yang telah menciptakan kematian. Allah menciptakan kematian di mana? Fid dunia, di dunia. Wal hayata, dan kehidupan. Allah ciptakan kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Jadi kematian diciptakan hanya di dunia, kehidupan diciptakan oleh Allah di dunia dan juga di akhirat. Lah kalau kematian ini ditentukan oleh Allah bagi siapapun yang hidup di atas dunia, maka tinggal nunggu waktu kapan kita diambil sama Allah. Sama halnya dengan kematian, kita juga tahu bahwa kematian itu datangnya bukan pamitan, atau ada pemberitahuan terlebih dahulu. Nggak ada. Kalau Nabi Muhammad beda. Jibril datang, ditawari mau tetap atau dicabut nyawanya. Nabi Muhammad mendapatkan pilihan, tapi pilihan bukan kemudian Nabi Muhammad milih tetap hidup, enggak, tapi ar-rafiqul a'la, kembali. Jelas. Kenapa kok milih kembali? Beda kalau kita. Kalau kita mungkin minta tetap hidup daripada mati. Kenapa? Ada yang kita kejar, ada yang kita cari. Tapi Nabi Muhammad yang dicari adalah Allah, ridhonya, rahmatnya, dan yang lain sebagainya. Sehingga ketika ditawari, nggak mau kehidupannya, tapi kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, kalau kematian itu pasti datang kepada kita dan kita tidak mengetahui kapan datangnya, dan karena tidak ada yang mengetahui, dan jika kita sama-sama mengetahui bahwa kematian itu pasti tidak akan ditunda oleh Allah sedetik pun, sedikit pun, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, tidak ditunda oleh Allah sedetik pun, satu pun nyawa kalau sudah datang ajalnya. Lah yang terpenting dari kematian itu husnul khatimah. Yang terpenting. Kalau mati pasti. Pasti. Mau dengan acara apapun. Mau dengan kecelakaan, mau dengan sakit, mau dengan tidur, yang penting mati pasti. Datangnya kita tidak mengetahuinya, tapi yang belum pasti dari kematian itu antara husnul khatimah atau su'ul khatimah. Itu yang terpenting dari kematian. Kalau su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik, berarti kita akan mendapatkan murka dan azab dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau husnul khatimah, kebahagiaan yang akan kita raih. Karena kuncinya itu ada di kematian, bukan dalam kehidupan sekarang ini. Sekarang kita mungkin bisa berzikir la ilaha illallah, kita mungkin bisa bersalawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita bisa membaca Al-Quran, mungkin kita bisa mencari ilmu, mungkin kita bisa sholat dan yang lain sebagainya. Bukan itu semuanya, tapi akhir dari kehidupan itu adalah
poinnya, itu adalah intinya. Bola, pertandingan, liga, pertama kalah mereka masih biasa, kedua kalah mereka biasa, seri biasa. Tapi mereka punya hitungan, nggak boleh kalah sekian kali, nggak boleh seri sekian kali, terus harus menang, harus menang. Dan setiap pertandingan mereka berusaha untuk menang, nggak mau seri, apalagi kalah. Nggak mau seri, apalagi kalah. Setiap pertandingan, mau itu pertandingan bola, atau badminton, atau basket, atau voli, atau renang dan yang lain sebagainya, mereka tidak mau seri, apalagi kalah. Yang mereka mau adalah menang. Kita juga gitu. Kita harus menang. Untuk mendapatkan husnul khatimah kita harus menang. Menang dari apa? Menang dari nafsu dan syahwat. Yang membuat kita bisa mati husnul khatimah atau su'ul khatimah ketika kita bisa mengalahkan nafsu dan syahwat kita. Kalau kita tidak bisa mengalahkan nafsu dan syahwat, untuk husnul khatimah berat dan susah. Berat dan susah. Dan orang yang sudah dikuasai oleh nafsu dan syahwat, ini kehidupannya akhirnya hanya fata morgana yang mereka cari. Kebahagiaannya fata morgana, nggak nyata, nggak hakiki. Yang akhirnya adalah penyesalan dan penyesalan. Lihat Allah dalam ayat Al-Quran yang dicebloskan oleh Allah dalam kesengsaraan, azab atau neraka siapa? Orang yang mengikuti syahwatnya. Wattaba'u syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Akan dijebloskan oleh Allah di dalam kesengsaraan dan di dalam kesusahan dan azab. Orang-orang yang mengikuti syahwat. Makanya kita diperintahkan untuk menentang dan melawannya. Menentang untuk melawan dan melawan. Sering kita sampaikan di dalam burda sudah disebutkan wa khalifin nafsa wa syaitana wa sihima wa inhuma mahadhakan nushafat tahimi. Selalu lawan. Jangan pernah taati, jangan pernah patuhi nafsu dan syaitan. Sekalipun seakan-akan mereka menasihati kita dan mengingatkan kita. Sekalipun seakan-akan mereka mengingatkan dan menasihati. Musuh itu terkadang ingin menjatuhkan kita dengan apa? Dengan menasihati dan mengingatkan. Jangan seperti ini, seperti itu. Nanti kalau gini, nanti seperti itu loh. Nanti ini seperti itu. Dalam kehidupan aja, dalam kehidupan kita ini, terkadang orang musuh dengan kita, tapi dia nggak tahu. Pura-pura teman. Diarahkan. Kamu jangan melakukan seperti ini. Seperti ini aja. Kalau seperti ini nanti gini. Iya, masuk akal. Nggak tahu dia. Sarannya dia itu ada jebakan. Dia melakukan yang disarankan, dia terjebak. Akhirnya hancur dia. Sama dengan nafsu dan setan. Dia mendorong kita untuk meninggalkan ini, melakukan itu. Hati-hati, bisa jadi itu jebakan. Kita diperintahkan untuk meninggalkan ini, melakukan itu karena ini nanti ini melakukan itu. Itu jebakan nanti ada. Akhirnya kita tidak mendapatkan husnul khatimah karena masuk jebakannya setan dan nafsu. Yang membuat kita malas untuk sholat, untuk nyari ilmu, untuk sedekah, untuk bangun malam, untuk membaca Al-Quran, yang semuanya itu bisa kita istiqomahkan. Kita mau istiqomah baca Al-Quran, kita mau istiqomah bangun malam, kita mau istiqomah sedekah. Yang menghalangi kita semuanya itu apa? Nafsu dan syahwat, nafsu dan syaitan. Itu menghalangi kita. Lah kalau kita tetap mengikuti
Apa yang kita dapat? Coba bayangkan, Ramadan ke Ramadan, dari Ramadan ketemu Ramadan, kita tidak sama sekali mendapatkan pelajaran sedikit pun. Tidak mendapatkan pelajaran sedikit pun dari Ramadan. Apa yang kita petik dari Ramadan? Nggak ada. Selama ini Ramadan kemarin sama Ramadan sekarang sama. Cara terawihnya sama, cara puasanya juga sama, perbuatan yang kita lakukan di dalamnya sama. Kita nggak mendapatkan pelajaran sama sekali. Padahal kalau ada anak masuk les, tempat les atau sekolahan, itu ada yang dia dapat. Ada yang didapat. Yang tadinya kurang mengerti menjadi mengerti. Yang tadinya dia tidak tahu menjadi tahu. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Ada yang dia dapat. Nah kita enggak, masuk Ramadan, keluar Ramadan, datang lagi Ramadan, keluar lagi, enggak ada yang kita dapat. Enggak ada. Al-Quran tidak bisa kita istiqomahkan setiap hari. Kemudian bangun malam padahal sudah kita latihan 1 bulan. Kita juga nggak bisa bangun malam di luar bulan Ramadan. Loh, orang kalau fitness itu 1 bulan ada hasilnya. Walaupun tidak terlihat, itu ada hasil. Ada yang dia rasakan. Kita enggak. Keluar Ramadan itu seperti orang keluar penjara. Wah, turun nih jam 5:30, 6. Loh, nggak ada yang kita dapat. Loh, bagaimana kita bisa husnul khatimah? Lalu lihat almarhum ini yang kita tahlilin, Al-Habib Anil Masyhur, menggunakan seluruh waktunya tidak lain untuk ibadah, baik yang memberikan kemanfaatan kepada orang atau hubungannya dia dengan Allah. Seperti yang disampaikan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh, adik beliau, di saat akan dimakamkan, disampaikan apa? Setiap hari Selasa kalau nggak salah ada perkumpulan mufti-mufti, para mufti kumpul di satu tempat. Di situ membahas permasalahan yang masuk, kemudian dicatat, disampaikan kepada yang bertanya atau kepada umat. Tapi itu dirasa oleh beliau nggak cukup, sehingga beliau menambahkan 1 hari sendiri untuk mencari permasalahan jawaban dari orang-orang tersebut, kemudian ditulisnya. Mencari sendiri. Kalau hari Selasa ngumpul semua, kalau nggak salah hari Selasa ngumpul semua, atau hari Rabu itu ngumpul semua. Kemudian beliau nambah 1 hari sendiri untuk mencatat dan mencari. Ini nggak mudah. Dan menyampaikan ke keluarganya permintaan maaf untuk tidak diganggu hari itu. Kenapa? Sibuk untuk melayani. Ini 1 permasalahan masih. Belum permasalahan-permasalahan lain. Seperti perawatan rumahnya Fagil Mugaddam. Belum lagi urusan pemakaman Zambal dan yang lain sebagainya. Jadi waktunya benar-benar untuk, dan subhanallah beliau lakukan ini dengan kedisiplinan yang super. Dengan kedisiplinan yang super, tidak ada telat. Jadi seperti waktunya itu semuanya sudah diatur tepat. Bahkan kalau telat 1 menit aja, kalau telat 1 menit, minta maaf kepada muridnya 1 menit. Bukan 5 menit atau 10 menit atau setengah jam, 1 menit. Maaf terlambat, 1 menit. Nah seperti ini harus kita pelajari. Lah kalau husnul khatimah, wajar. Wajar, bagaimana tidak? Waktunya benar-benar manfaat untuk dirinya dan untuk umat. Kenapa? Berhasil mengalahkan nafsu dan syahwat, tidak mengikutinya. Karena itu mudah-mudahan kita bisa meneladani, mengikuti
orang-orang yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang masyhur ataupun yang tidak masyhur, dan mudah-mudahan kita mudah mengalahkan hawa nafsu kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.